Halo semuanya. Kalau kamu mahasiswa atau peneliti, pasti familiar banget deh sama yang namanya nulis karya ilmiah. Tumpukan jurnal di mana-mana, puluhan tab di browser, dan aturan format yang bikin pusing. Nah, hari ini kita akan ubah semua kekacauan itu jadi sebuah sistem yang rapi dan bikin kamu jauh lebih percaya diri. Gimana? Familiar banget kan sama pemandangan ini? Merasa kewalahan ngurusin semua sumber yang udah kamu kumpulin. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh tantangan yang umum banget, tapi ada cara yang lebih cerdas buat ngatasinya. Dan kita akan bedah sekarang juga. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam ya. Banyak yang mikir kalau sitasi itu cuma tugas remeh di akhir tulisan. Padahal, ini tuh fondasi dari seluruh karya ilmiah kamu. Ini bukan soal aturan doang, tapi soal integritas dan gimana cara kamu membangun argumen yang kokoh. Jadi sitasi itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh cara kamu bilang, ide gue ini tuh dibangun dari hasil kerja keren orang lain loh. Ini cara kita saling nyambung dalam obrolan besar yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, yang keren dari sini adalah sitasi itu punya 4 fungsi super penting. Bukan cuma buat ngehindarin masalah plagialisme ya. Ini soal ngasih penghargaan, bikin argumen kamu jadi jauh lebih kuat, dan ngebiarin orang lain bisa ngelacak jejak penelitian kamu. Inilah yang bikin karya ilmiah itu bisa dipercaya. Terus gimana caranya kita nerapin ini semua tanpa pusing 7 keliling? Jawabannya, pakai sistem. Salah satu yang paling populer di ilmu sosial itu namanya gaya APA. Yuk kita bedah cara kerjanya. Kunci dari gaya APA itu simple banget. Cuma dengan nyebutin nama belakang penulis sama tahunnya, kamu udah ngasih petunjuk cepat ke pembaca tentang sumber yang kamu pakai, tanpa harus ngeganggu alur tulisan kamu. Nah, yang penting buat diingat, ada 2 bagian yang saling nyambung. Sitasi di dalam teks itu kayak penanda singkat, anggap aja kayak rambu di jalan. Terus daftar pustaka di akhir itu tujuannya yang ngasih semua detail lengkap biar pembaca bisa nemuin sumber aslinya. Keduanya ini harus, wajib, nyambung. Dan ini dia contoh praktisnya. Kalau penulisnya satu, ya udah cuma nama sama tahun. Kalau 2 penulis, pakai simbol N. Nah, buat 3 penulis atau lebih, apa edisi ke-7 ini bikin makin gampang. Cukup pakai penulis pertama, terus tambahin et al. Simple kan? Oke, ngerti aturannya itu satu hal. Tapi nerapinnya dengan efisien, itu cerita lain. Sekarang, kita bakal ngebahas senjata rahasia yang bakal ngubah cara kamu nulis selamanya. Pasti kita semua pernah ngalamin ini. Nyatet di mana-mana, bolak-balik ngekopi detail publikasi, dan ngabisin waktu berjam-jam cuma buat ngerapihin daftar pustaka. Duh, itu tuh buang-buang waktu banget dan gampang banget salah. Tapi, gimana kalau ada cara yang lebih baik? Cara di mana teknologi ngerjain semua pekerjaan berat itu buat kamu, jadi kamu bisa fokus ke hal yang paling penting, ide-ide kamu. Dan inilah dia, manajer referensi. Anggap aja ini kayak perpustakaan pribadi sekaligus asisten nulis kamu, semuanya dalam satu aplikasi. Software ini emang dirancang khusus buat ngilangin pusingnya ngurusin sumber. Dan pilihannya juga banyak yang bagus-bagus. Ada Mendeley, Zotero, EndNote, dan RefWorks. Ini semua udah jadi standar di dunia akademik. Kebanyakan gratis dan powerful banget. Bener-bener ngubah cara peneliti kerja. Oke, terus gimana cara pakainya? Gampang kok. Kita pecah jadi 4 langkah simple yang bisa langsung kamu coba hari ini. Nah, ini dia prosesnya. Pertama, kamu install softwarenya, terus kamu mulai deh masukin semua artikel dan buku kamu ke situ. Habis itu, sambungin ke Word. Nah, pas kamu lagi nulis, tinggal pilih aja sumber mana yang mau kamu kutip. Dan di akhir, tinggal klik satu tombol, dan boom! Daftar pustaka yang rapi dan terformat sempurna langsung muncul. Dan ini bukan cuma soal biar gampang aja loh. Penelitian nunjukin kalau cara ini emang beneran efektif. Kamu nulis jadi lebih cepat, dan tulisan kamu jadi lebih akurat. Menang banyak kan? Sekarang kamu udah punya alatnya. Tapi ingat, sebagus apapun alatnya, tetap aja tergantung sama yang make. Yuk, kita bahas beberapa tips biar kamu bisa dapat hasil yang maksimal. Ini nih beberapa jebakan yang harus dihindari. Manajer referensi itu ngebantu banget, tapi kamu tetap harus pastiin data yang masuk itu benar. Dan yang paling penting, jangan pernah lupa buat ngecek ulang secara manual di akhir. Anggap aja teknologi ini asisten kamu, bukan pengganti kamu. Nah, ini dia resep suksesnya. Gabungin kebiasaan akademik yang baik, kayak baca yang teliti dan jago parafrase, sama kekuatan teknologi. Biarin softwarenya yang ngurusin format, jadi kamu bisa fokus ke kualitas argumen kamu. Jadi, intinya apa? Semuanya ini ngerucut ke satu hal, ya, satu sistem. Satu alur kerja yang nyambung dari pas kamu nemu artikel sampai kamu ngumpulin tulisan final. Itulah tujuannya.
nyatuin semua kepingan yang berantakan jadi satu proses yang efisien dan bebas stres. Jadi ini pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Menguasai citasi bukanlah tujuan akhir, ini adalah alat yang membebaskan Anda untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Jadi, dengan semua keruwetan yang sudah teratasi, pengetahuan baru apa yang siap Anda ciptakan dan bagikan kepada dunia?